kita punya dua program sebenarnya ya. Jadi di setiap semester itu kita punya field trip. Yang pertama itu nanti field trip lokal untuk mengenalkan eh, lokal kita dulu di Provinsi Lampung Industri-industri dulu, yang ada di ya Provinsi industri yang ada di Lampung. Bandar Lampung. Jadi melihat membuka wawasan mahasiswa ya Iya, Bu ya, kalau nggak salah ya kita buka mahasiswa wawasannya dulu seperti apa ininya. bidang usaha yang berada. Nanti kita bisa selanjutnya nanti di semester 2 sebenarnya itu ada dua sebenarnya Pak Banji ya. Di lokal sama nanti di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, sejahtera, penuh semangat. Sobat Polinela di mana saja berada. Pada kesempatan episode yang telah lalu, kita telah sama-sama mengikuti mengenai informasi beberapa program studi yang berada di Polinela, baik itu program studi D3, D4 atau sarjana terapan. Nah, pagi hari ini saya Subandi akan memandu bincang-bincang kita tentang program studi yang keren yang berada di Polinela, yang kebetulan pada saat ini masih yang pertama dan satu-satunya di Provinsi Lampung, bahkan di Pulau Sumatera, yaitu program studi Pasca Sarjana Terapan, Magister Terapan Ketahanan Pangan di Polinela, yang sering disebut dengan Master Kepang. Pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita para narasumber. Beliau adalah merupakan para bidan yang membantu pada proses kelahiran MTKP di Polinela ini. Akan saya perkenalkan, yang pertama adalah Ibu Dwi Eva Nirmagustina, SPMSI PhD. Selamat pagi Ibu Eva. selamat pagi Mas Bandi. Selanjutnya narasumber berikutnya adalah Bapak Dr. Henry Kurniawan, SSI MStat. Selamat pagi Bapak Henry. Selamat pagi Pak Bandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Polinela dimanapun Anda berada. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Pak Henry dan Bu Dwi Eva, sahabat Polinela sudah tidak sabar lagi nih ingin segera memperoleh informasi mengenai program studi terapan di Polinela. Nah, untuk itu saya berikan kesempatan kepada Ibu Dwi Eva untuk menyampaikan informasi terkait SDM, dalam hal ini jumlah dosen dan disiplin ilmu dari dosen yang mengajar di MTKP. Saya persilahkan Ibu. Ya, terima kasih. Jadi, Master Terapan Ketahanan Pangan Politeknik Negeri Lampung saat ini telah memiliki dosen sejumlah 21 orang. Jadi sudah cukup banyak. Kita mempunyai sumber daya dosen yang akan memberikan proses belajar mengajar di Magister Ketahanan Pangan. Kemudian ruang lingkup dari setiap dosen ini atau disiplin ilmu yang dimiliki oleh 21 dosen Magister Terapan Ketahanan Pangan ini sangat beragam, mulai dari ilmu bidang ilmu teknologi pangan, pada bidang ilmu pertanian, pada bidang ilmu peternakan, pada bidang ilmu agribisnis. Ini mendukung mata kuliah yang ada pada Magister Ketahanan Pangan. Jadi Magister Ketahanan Pangan ini ruang lingkupnya ada 4. Jadi yang pertama itu adalah terkait dengan aspek produksi. Jadi di sini dosen-dosen yang berlatar belakang keilmuan tentang misalnya ilmu-ilmu pertanian yang akan memproduksi tanaman pangan ini sebagai latar belakangnya. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan stok dan distribusi. Jadi di sini dosen-dosen Magister Ketahanan Pangan berlatar ilmu tentang agribisnis dan
sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang aspek diversifikasi pangan atau keanekaragaman pangan. Jadi di sini dosen-dosennya dari teknologi pangan yang mengajarkan terkait dengan diversifikasi pangan. Kemudian yang keempat adalah aspek keamanan pangan. Nah, ini yang cukup penting juga yang dimiliki oleh dosen-dosen Magister Ketahanan Pangan. Jadi luar biasa sekali Bu ya. Jadi dari berbagai disiplin ilmu sehingga bisa mencakup pembelajaran yang berada di Polinela sesuai dengan 4 pilar ketahanan pangan Ibu ya. Ya, betul. Iya, jadi demikian tadi Sobat Polinela. Nah selanjutnya ini Pak Henry, Sobat-Sobat Polinela ingin mendapatkan informasi tentang alur pendaftaran untuk penerimaan mahasiswa baru. Bagaimana caranya biar teman-teman kita ini para lulusan S1 untuk bisa masuk menjadi camabadi Master Ketahanan Pangan Polinela. Ya Pak Henry. Terima kasih Pak Bandi. Ya, buat sobat Polinela yang ingin mendaftar di Magister Terapan Ketahanan Pangan ini, yang pertama itu bisa melihat situs dari webnya Polinela, misalnya pmbpolinela.ac.id, bisa dari sana, itu yang pertama. Jadi semua informasi pendaftaran bisa dilihat di sana. Lengkap Pak ya. Ya, lengkap banget di sana ya, bisa di-download juga. Nah, yang kedua itu biasanya dengan webnya Pasca sendiri. Oh, Jadi Pasca ada sendiri ada. juga, Pak, ya? Jadi Pak Bandi nanti teman-teman sobat Polinela bisa melihat dari web Pasca Sarjana Polinela. Nah, di sana nanti informasi baik itu apa tentang Pasca Sarjana Polinela di Magister Terapan Ketahanan Pangan bisa dilihat di sana ya. Jadi jumlah dosennya misalnya ya, mata kuliahnya, tata cara pendaftarannya bisa Pak Bandi lihat di sana nanti ya. Nah, selanjutnya nanti bisa juga karena kita dalam kondisi pandemi sekarang ini, jadi selain melihat di sana atau bisa bertanya secara langsung, tapi tetap kita mengikuti prokes ya Pak ya, karena betul, kondisi ya, sekarang ini sedang luar biasa ya. Bersama ya. Iya betul, bisa bertanya di sekretnya Pasca Sarjana di Perpus lantai 2 ya, bisa dengan saya atau dengan Bu Ivel. Ya, nanti bisa di sana, silahkan. Jadi tidak ribet Pak ya. Oh, selama enggak. ini kan kadang ada bayangan dari Sobat Polinela itu bagaimana sih caranya bisa mendaftar untuk sebagai camabadi Polinela itu. Nah, iya. itu ternyata tidak ribet, tidak sesuai seperti yang dibayangkan. Enggak, bisa. Nah, selanjutnya sahabat Polinela juga ingin memperoleh informasi nih terkait dengan metode pembelajaran di MTKP. Nah, itu kepada Ibu Dwi Eva kembali lagi saya mohonkan untuk bisa men-sharing informasi tentang metode pembelajaran yang di MTKP Ibu. Ya, jadi MTKP ini berada di bawah Politeknik Negeri Lampung. Seperti kita ketahui bahwa Politeknik itu adalah pendidikan vokasi. Jadi otomatis prakteknya lebih banyak. Jadi metode pembelajarannya itu 40-60, 40 teori, kemudian 60 itu praktek. Jadi memang lebih mengutamakan praktek seperti itu. Nah, dalam pelaksanaan perkuliahan itu kita lakukan pada saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, perkuliahan itu kita lakukan secara daring, seperti itu. Kemudian kalau praktek itu sebagian besar itu kita lakukan secara langsung, secara luring, baik dilakukan di laboratorium atau di lahan-lahan pertanian seperti itu. Jadi karena tidak mungkin Bu ya kalau praktek itu secara daring Bu ya. Tidak mungkin, tidak dimungkin. Ya artinya kita tidak akan mahasiswa tidak akan mendapatkan kompetensinya. Jadi tidak mengalami secara langsung praktek yang dilakukan. Jadi karena sebisa mungkin tekannya di vokasi Bu ya. Ya. Untuk keterampilan mahasiswa. Seperti itu. Iya. Nah selanjutnya tentang informasi untuk agar mahasiswa itu bisa untuk kuliah di MTKP. Nah, apakah juga ada kuliah
dari dosen praktisi, kemudian field trip dan sebagainya. Nah, untuk itu saya mohon Pak Henry bisa men-sharing ininya kegiatan-kegiatan yang ini Ya, terima pelaksanaan kasih. kegiatan mahasiswa itu Pak di Ya, MPKW Pak. betul. Iya. Tapi tadi ya di pertanyaan pertama Pak Bandia mungkin saya jelaskan biar lebih rinci Iya, ya. silakan Selain Pak. melihat Ya. ini kan ada beberapa tata cara untuk mendaftar. Seperti tadi, selain melihat di web, terus bisa melakukan eh, web Polinela, PMB Polinela atau web Pasca Sarjana gitu ya, atau datang langsung. Yang setelah selesai Sobat Polinela seandainya ingin mendaftar di Magister Terapan Ketahanan Pangan ini, mereka langsung melakukan transfer untuk pendaftaran Oh ya. gitu. Ya, ada nomor rekeningnya, rekening BRI yang sudah diberikan. Kita punya apa namanya, brosur atau keterangan-keterangan yang ada di web, baik di PMB maupun di web Pasca ya Pak Bandi, bisa dilihat di sana. Terus nanti ditransfer ke sana sekitar kalau tidak salah sekitar 600.000 untuk registrasi pertama. Selanjutnya nanti mendownload formulir yang harus diisi yang harus diisi oleh Sobat Polinela. Nanti kan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, diselesaikan, sama nanti ada kalau yang sudah bekerja biasanya ada surat semacam ya, ada surat izin dari yang atasan. diminta, atau semacam apa ya, rekomendasi lah ya, satu dari pimpinan, nanti berikutnya bisa saja rekomendasi dari dosen yang pernah mengajar pada saat S1 dulu atau di 4 ya. Nah, selanjutnya nanti setelah berkasnya itu diselesaikan, itu diberikan ke panitia atau dikirimkan ke email kita ya, paskasarjana@polinela.ac.id, bisa ke sana nanti kan, atau bisa diberikan langsung ke kami di Sekret Paskasarjana. Nah, setelah selesai nanti berikutnya akan ada apa ya namanya, seleksi dari wawancara, seleksi berkas tadi. Jadi seleksi berkas tadi kalau di kita itu ada 3 gelombang Pak Bandi. Oh, 3 gelombang. Iya, 3 gelombang. Jadi kesempatannya iya Bu Epa ya. Iya, tapi Sobat Polinela yang ingin mendaftarkan. betul. Kalau gelombang 1 misalnya yang sudah kita buat itu dalam satu kelas kan 20 ya, karena kita vokasi, nanti ada praktikum sesuai dengan apa yang ada di Pasca sendiri, kelengkapan di Pasca sendiri, misalnya Sapras dan seterusnya mendukung, maka dalam satu kelas itu biasanya 20 mahasiswa. Nah, gelombang 1 itu kalau seandainya pada gelombang 1 dalam satu kelas 20 mahasiswa sudah terpenuhi, maka ya selesai itu. Tidak dilanjutkan gelombang 2 dan gelombang 3. Tapi bisa saja nanti kita membuka kelas yang berikutnya, kelas kedua, kelas ketiga dan seterusnya ya. Nah, sampai saat ini karena kita memang mungkin di masa-masa pandemi ini informasi belum begitu terlihat ya, apalagi pasca sarjana kan orang belum di Polinela ya khususnya ya belum begitu mendengarkan banget ya Bu Epa ya, kalau nggak salah ya, belum banyak yang tahu ya. Seperti yang Bu Irma pernah bilang, wah ternyata ada ya di Polinela ini pasca sarjananya. Nah itu betul, di gelombang 1 udah kita lewatin itu dari bulan April sampai Mei, dan gelombang 2-nya juga sudah kita laluin juga dari bulan Mei juga sampai ke bulan Juni, dan terakhir sekarang ini gelombang ketiga ya. Gelombang ketiga nanti berakhir pada bulan Agustus nanti. Ya, insya Allah nanti proses pembelajarannya nanti di bulan September ya Pak Bandi ya. Nah, berkaitan dengan kegiatan mahasiswa seperti yang Pak Bandi tanyakan tadi, kita ada beberapa gitu. Yang pertama itu kalau nggak salah waktu pas setelah mahasiswa baru diumumkan ya Bu Epa ya, ada kuliah umum dari betul, namanya PKKMB ya, pengenalan kegiatan kampus dari magister ya gitu. Jadi itu yang pertama, itu nanti kuliah awal itu kuliah umum secara bersama, nanti akan diisi dari di
oleh berbagai anu ya Bu ya ya. berbagai Praktisi dari Praktisi berbagai yang ada, bidang baik ilmu itu yang ya. ada di Provinsi Lampung sendiri. atau di luar, Oh, baik dari betul. perguruan tinggi atau dari industri. Betul, betul, betul sekali seperti itu ininya. Kadang-kadang ada yang dari luar ya Bu kemarin ya, Ya, kalau nggak ya, salah ya kita sempet di Jepang juga ya Bu ya. ya. Itu. Iya, kemarin informasinya ada narasumber yang dari Jepang, Betul, kemudian Bapak mantan betul. Menteri Pertanian Iya, kita, ya. betul, betul. Nah, yang kedua Pak Banji itu biasanya kita adakan field trip, Field trip, mahasiswa kunjungan ya, lapang, itu ya, studi lapang istilahnya. ya kunjungan lapangan. Biasanya itu kan ke industri-industri yang Itu sudah di kita Lampung saja apa di luar di Lampung, luar Pak? ya Oh, gitu banyak ya. ya. Gini, kita punya dua program sebenarnya ya. Jadi di setiap semester itu kita punya field trip. Yang pertama itu nanti field trip lokal untuk mengenalkan eh, lokal kita dulu di Provinsi Lampung dulu Industri yang ada ya, di industri Provinsi yang ada di Lampung. Bandar Lampung. Jadi melihat membuka wawasan mahasiswa ya Bu ya, kalau nggak salah ya kita buka mahasiswa wawasannya dulu seperti apa ininya. Bidang usaha itu saja ya. Nanti kita bisa selanjutnya nanti di semester 2 sebenarnya itu ada dua sebenarnya Pak Banji ya. Di lokal sama nanti di luar. Dalam artian nanti bisa saja ke Jawa atau ke Sumatera, misalnya ke Medan atau apa. Tapi kita lihat lagi kondisi pada saat sekarang ini. Untuk yang di luar ini, Kesulitan ya. iya, Sedikit ini juga tidak ya. memungkinkan untuk kita Ada lakukan. pembatasan. Iya, karena ini kan sedang zona merah, banyak kan zona merah dan wabah juga mulai agak naik ini ya. Maka betul, untuk betul. yang di luar mungkin kita skip dulu ya. Dan yang terakhir memang kita ada rencana ingin ke luar negeri juga ya Bu tadinya ya, Iya. kalau tidak salah Wah, itu keren juga kita sekali. ya itu juga kita Sudah skip menjadi dulu agenda. ya, Menjadi sudah agenda sudah ya, Bu, ya. diagendakan ya. Kalau memungkinkan Betul, betul. Nah, itu juga kita skip dulu, kita pending dulu. Pada saat sekarang ini tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan ya. Nah, berikutnya apa ya namanya ya? mungkin saya tambahkan Pak Henry. Boleh silahkan Iya, Bu Bu. Eva Iya. ininya. Kalau tadi di setiap awal semester, jadi itu ada kuliah umum secara umum seperti itu di Secara awal umum, semester. ya. Semester Betul. 1, semester 2 pada awal perkuliahan. Nah, di tengah-tengah perkuliahan itu sekitar minggu ke-10, Ya, minggu betul. ke-11 itu setiap mata kuliah yang ada di semester tersebut itu Betul. mengundang praktisi juga, mengundang dari industri, dari perguruan tinggi untuk memberikan materi-materi yang spesifik tergantung kepada mata kuliahnya. Nah, Betul. itu tadi bermacam-macam, mulai dari mantan menteri, mulai dari Betul. yang praktisi yang bekerja di luar negeri seperti itu. Jadi kita ingin memberikan sebanyak mungkin pada setiap semester itu kepada mahasiswa Pengetahuan ya Bu. ya magister terapan ketahanan pangan ini wawasan yang sangat luas seperti itu dari berbagai aspek, dari berbagai narasumber seperti itu. Ya, jadi masih masuk di dalam ranah empat pilar Iya, ketahanan 4 pangan itu pilar Bu ya, jadi ketahanan pangan disiplin tersebut. ilmunya. Mohon maaf Pak Bandi ya. Iya, iya. Saya ralat dulu ya. Bukan 4 pilar ya Pak Bandi ya, tapi 3 pilar Oh, ya. 3 pilar. Ya, Oh, itu iya, yang dijadikan satu satu, itu pilarnya digabung jadi satu. Jadi Ya, tentang apa itu satu aspek keamanan produksi, pangan dan ini. ya, Ya. kedua masalah aspek stok dan distribusi, kemudian yang terakhir keamanan itu pangan dan betul. diversifikasi dan keamanan pangan. Oh ya, Keanekaragaman diversifikasi pangan dan keamanan pangan itu Betul. di merger ya, jadi satu. Betul, ya, Pak. jadi satu Oh iya ininya. Bapak dan Ibu, selanjutnya mengenai jumlah mata kuliah yang ada di MTKP ini Bu ya. Ada berapa itu Pak? Nah, kalau jumlah mata kuliahnya itu berkisar berapa Bu ini Bu? 12 ya kalau nggak salah ya. Tiap semester itu ada 5 ya. Ya, kalau di tiap 5. semester 5 mata ininya. kuliah. 5 atau 6 ya Bu? 5 sampai 6 Ya, mata 5 kuliah. sampai 6 mata kuliah. Tapi di semester 3 nanti itu tersisa tinggal apa namanya? Seminar gitu kan ya, kolokium sama pengembangan sumber daya pangan lokal, karena tadi kita di awal sudah berbicara tentang Banyak ya ini, ilmu atau pengetahuan-pengetahuan yang ada di baik
yang ada di secara nasional umum ya Bu, Ya, maupun nanti yang di spesifik yang ya. ada di Provinsi Lampung. Nah, sekali ini di semester 3 kan kita perkenalkan bahwa oh, Lampung ini sumber daya lokalnya luar Lokalnya biasa ya, sangat kan nggak kalah ya Bu melimpah ya. dari provinsi yang lain, daerah-daerah yang lain. Alhamdulillah itu. Jadi untuk mata kuliah itu tadi dari berbagai disiplin ilmu dan ini itu di samping kuliahnya itu pasti prakteknya yang lebih banyak Bapak Ibu ya. Ya, Jadi Oh sesuai iya. dengan porsinya tadi ya 40 40 60. 40 Iya. teori, 60 prakteknya. Nah, Iya. baik. Jadi selanjutnya ini Ibu dan Bapak. Nah, sebagaimana program pasca sarjana di perguruan tinggi yang lainnya, tentunya mahasiswanya ini sangat heterogen, baik Ya, dari betul. sisi atau segi umur, ada yang senior, ada yang masih benar-benar fresh grade, ya. Ada yang sudah bekerja, ada yang masih eh, murni mahasiswa. Kemudian tentunya banyak sekali yang mahasiswa yang dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Nah, mengenai hal ini tentunya menjadi hal atau kesan tersendiri bagi Bapak Ibu dosen. Nah, tentunya ini menimbulkan semacam ada suka dan duka. Nah, untuk itu kepada Bu Eva saya persilahkan menyampaikan apa sih Bu suka dan dukanya menjadi dosen di MTKP ini Bu? Suka dukanya banyak ya. Banyak ya Bu. Sebetulnya hampir sama ya, hampir sama dengan mengajar mahasiswa D3 atau D4 secara umum seperti itu. Kalau suka dukanya itu kita selalu ketemu dengan mahasiswa aja, jadi kita ikut muda gitu. Mesti mahasiswanya juga Tapi sudah ada mahasiswanya yang lebih tua dari ya, Bapak Ibu dosennya ya. barangkali. Jadi memang Magister terapan ketahanan pangan ini kita menerima mahasiswa itu dari berbagai disiplin ilmu seperti itu ya. Karena ini adalah ketahanan pangan itu merupakan salah satu yang membutuhkan untuk bisa kita Indonesia itu memiliki ketahanan pangan yang baik, itu harus disupport oleh berbagai disiplin ilmu. Nah, jadi begitu juga dengan mahasiswanya berasal dari beragam Disiplin ilmu ya, Bu, disiplin ya. ilmu. Kemudian rentang usianya juga sangat beragam. Ada yang dari penyuluh, ada yang fresh graduate, kemudian ada juga yang dari sudah bekerja, yang kalau PLP itu kalau penyuluh itu kan pengalaman Luar biasa ya, Bu. lapangannya lebih Biasa itu, banyak ya. dibandingin Ujung dengan tombak kita. di Iya, jadi sebetulnya masyarakat, diskusinya ya. cukup menarik ya. Kalau kita sedang ada diskusi itu hidup sekali. Jadi pengalaman yang kita hanya di perguruan tinggi yang tidak punya pengalaman secara real di lapangan, kemudian mahasiswanya punya pengalaman bagaimana produksi yang ada, bagaimana menggerakkan petani-petani misalnya untuk memproduksi tanaman pangan seperti itu. Bagaimana mereka menggunakan metode-metode penanaman seperti itu, penyuluh lebih ahlinya itu. Jadi kita juga punya dapat informasi yang sungguh sangat baik seperti itu. Jadi suka dukanya itu, kalau dukanya sih nggak ada ya. Kalau dukanya itu ini mungkin ya. Amin. Mudah-mudahan Dukanya itu Tidak mungkin Karena daring ya, Bu. karena daring. Itu yang jelas sih ini agak mungkin transfer ilmunya ya, agak kesulitan. Kemudian kalau misalnya memberi tugasnya hanya Betul. diberikan di LMS, kadang-kadang mahasiswanya kurang memahami apa yang diminta oleh dosen. Dosennya minta A, dijawabnya B. Itu Salah dukanya. satunya. Ya. Kalau sukanya sih selama perkuliahan, karena kita juga sudah rata-rata sudah dewasa seperti itu ya mahasiswanya. Jadi sudah punya kedisiplinan tersendiri, sudah punya tanggung jawab sendiri, jadi lebih enak lah seperti itu. sesuai dengan program pendidikan dewasa Bu ya. Jadi Ya. langsung mereka Ya. juga bisa Ya. mendisiplinkan diri. Mungkin yang menjadi kendala barangkali ada beberapa mahasiswa kita itu yang berada di Luar kota ya. daerah atau Oh. daerah yang
agak susah Zona sinyal. merah gitu ya, Susah zona merah sinyal atau itu, Pak. susah Jadi sinyal gitu ya. Keluar mungkin masuk, keluar iya, masuk. pada saat Pada saat daring perkuliahan. pelaksanaan kuliah itu mental sana mental sini Ya. masuk, kemudian penyampaian tugas jadi agak miss tadi Bu ya. Jadi Ya. maksud dari dosen memberikan tugas begini ternyata mahasiswa yang menerima agak salah di ini. Kalau itu bisa dimaklumin ya Pak Iya. Panji ya, kan proses belajar mengajar kan kadang-kadang kan tidak terjadi miss juga, itu luring maupun daring sama Iya, sebenarnya iya. kendalanya. Kadang-kadang luring juga nggak paham juga ya. Mungkin pikirannya nggak fokus ke situ. Kalau fokus pasti insya Allah bisa mengikuti dengan baik dan bisa nambah ilmu dan wawasan, itu pasti dia anu banget gitu. Tuh ya. Iya. Baiklah sahabat Polinela tercinta, sebetulnya masih banyak sekali hal-hal yang perlu kita peroleh atau kita kilik dari program studi pasca sarjana yang berada di Polinela ini. Namun mohon maaf nih waktu yang membatasi bincang-bincang kita. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sama-sama. Bapak Dr. Henry Kurniawan SSIM Stat dan kepada Ibu Dwi Eva Nermagustina SP MSI PhD yang telah meluangkan waktunya selaku narasumber pada bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Saya selaku pemandu acara pada kesempatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang saya lakukan. Selanjutnya marilah acara pada siang hari ini kita tutup bersama dengan ucapan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, daftar ya, Iya, segera daftar. Daftar di MTKP Polinela. MTKP Polinela.